Aku telah memberitahukan bagi mereka, jikalau sesungguhnya bumi ini akan berlalu. Bagaimanakah mereka yang selalu melukai hatiku? Kemanakah mereka di saat bumi ini akan berlalu? Adakah mereka mengenal aku? Mana Sorgawi? Zaman semakin sukar. Sampaikanlah, semuanya akan berlalu. Sampaikanlah, mereka melupakan aku. Sesungguhnya aku pun tunjukkan semuanya apa yang aku perbuat untuk mereka kembali kepadaku. Saatnya bagi mereka akan melihat semua yang akan terjadi. Aku telah menyatakan sebelumnya kepadamu, aku akan datang. Namun, adakah mereka bersiap-siap menyongsong kedatanganku? Adakah mereka melihat keadaan bumi ini yang semakin sukar? Adakah mereka melihat keadaan bumi yang semakin binasa? Sementara aku telah memberitahukan bagi mereka, jikalau sesungguhnya bumi ini akan berlalu, bagaimanakah mereka yang selalu melukai hatiku? Saya akan ulang. Aku telah memberitahukan bagi mereka, jikalau sesungguhnya bumi ini akan berlalu, bagaimanakah mereka yang selalu melukai hatiku? Kemanakah mereka di saat bumi ini akan berlalu? Adakah mereka mengenal aku? Akulah sorga. Dalam akulah kehidupan. Damai sejahtera di dalam aku. Akulah yang awal, yang akhir, dan yang akan datang. Jadi bagaimanakah mereka yang hidup tidak di dalam aku? Akankah mereka memperoleh kehidupan di dalam kerajaanku? Sesungguhnya aku pun berfirman bagimu, barang siapa yang selalu hidup dan tidak melakukan segala firmanku, maka aku pun tidak akan diam bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi, barang siapa yang hidup di dalam seluruh firmanku, maka merekalah yang akan berdiam bersama-sama denganku. Hari sudah akan tiba. Aku akan datang bagimu, membawa engkau melihat sorga dan diam di dalamnya. Aku membawa orang-orang yang setia akan firman, yang selalu melakukan segala kehendakku. Aku berfirman, maka jadilah kehendakku. Demikian isi hatinya atau surat kepada para mempelai yang telah meninggalkannya. Sekiranya saudara bisa merasakan ya, di saat menyatakan ini, saya merasakan rasa cinta, rasa kasih yang begitu besar dari diri Elohim. Namun ada kesedihan yang juga sangat besar. Dan satu, ada pengharapan yang sangat besar dari hati Elohim agar para mempelai, yang para kekasih yang telah meninggalkannya untuk datang kembali. Elohim tidak memperhitungkan segala pelanggaran kesalahan kita. Elohim tidak memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kita, bahkan bagaimana manusia mendurhaka di hadapannya. Yang Elohim mau datang dan kembali kepadanya, bertekuk lutut di hadapannya, memuji, memuliakan, melakukan kehendaknya. Jangan pernah ragu akan firman-Nya. Jangan pernah ragu akan segala isi hatinya. Karena sesungguhnya Elohim telah menyatakan segala sesuatunya bagi setiap orang yang mencari Dia. Barang siapa yang selalu mencari-cari kebenaran,
barang siapa yang selalu haus dan lapar, maka Elohim akan membukakan bahkan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya akan dibukakan bagi setiap orang yang benar-benar haus dan lapar, yang selalu mencari kebenaran. Itu kabar ditindih. Jadilah pelaku, jangan hanya pendengar, dan jangan suam-suam kuku. Ya. Jadi setiap waktu, setiap saat kita harus melakukan apa yang Elohim kehendaki. Tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Ini saya merasakan, ya, bagaimana Elohim itu sangat-sangat dekat. Dia sudah sangat-sangat dekat, ya, ibaratnya tinggal satu langkah lagi sampai, ya, untuk membawa saudara dan saya. Jadi tidak ada kesempatan sesungguhnya bagi kita, tidak ada waktu sesungguhnya bagi kita untuk mundur. Tidak ada waktu sesungguhnya bagi kita untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Coba, jikalau saudara mundur satu langkah, sementara satu langkah dia akan sampai, apa yang akan terjadi? Tertinggal kita ini. Lihat. Maka patahkan segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan, remukkan dari dalam dirimu, remukkan dari dalam tubuhmu, ya. Dengan akal budi, dengan kesadaran penuh, dengan akal sehat, rongrong segala pekerjaan si jahat dalam dirimu, ya. Bukan merongrong pekerjaan si jahat kepada orang lain. Cara merongrong pekerjaan si jahat kepada orang lain hanya dengan satu, kasih. Di dalam kasih nyata buah roh dalam diri kita. Dengan kasihlah, maka kita akan mengalahkan segalanya. Sebab dengan kasihlah Elohim telah mengalahkan maut, sehingga saudara dan saya diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dengan kasih jugalah saudara akan mampu untuk merongrong segala pekerjaan-pekerjaan si jahat, baik di dalam diri saudara maupun di dalam diri orang lain. Itulah tandanya, ya, kekayaan, kemuliaannya diam di dalam kita, ya. Jangan sikit-sikit saudara sakit hati, sikit-sikit saudara tersinggung, ya. Sikit-sikit saudara pun tercemberut, sikit-sikit saudara mengumpat, sikit-sikit saudara kesal. Seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jangan pernah terpancing dengan apapun juga. Keadaan akan tetap sama, karena dunia ini tetap sama. Hanya bagaimana kita menyikapi segala apa yang ada di hadapan kita, itu yang terlebih penting, ya. Jadi ini kita semua antara yang satu dengan yang lain. Tolong, ya, jangan ada kejengkelan antara yang satu dengan yang lain. Terlebih kepada para hambanya, ya, hati-hati. Kejengkelan terhadap sesama hanya memberi umpan kepada si jahat, merongrong apa yang telah engkau bangun. Jadi bayangkan, ibarat kita membangun sebuah bangunan, ya, sudah berdiri semuanya, tinggal memasang jendela, pintu, ya, sudah hampir finishing. Namun tiba-tiba gempa datang, ya. Pondasi kita pun tadi kurang kokoh, maka roboh. Kalau itu sudah roboh atau retak-retak, apa masih kita pertahankan?
untuk kita pasang pintu dan jendela. Tidak, ya. Maka kita akan membongkar dan mengulang kembali. Demikian hidup kita dalam setiap kejatuhan dan kejatuhan. Ya, namun jangan pernah terpuruk, tetapi bangkitlah. Sebab apa? Di dalam keterpurukan, si jahat akan bekerja semakin giat. Ya. Mari kita buka renungan kita pada siang hari ini, sore ya. Dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-14. Kita baca bergantian dua-dua ayat ya. Hosana ya Yahusua Hamasiah. Haleluya, haleluya, Hosana, glory, Hosana, haleluya. Elohim berfirman, hanya bersama Dialah ketenangan jiwa. Jagalah hatimu, agar jiwamu tidak menjerit. Jaga segenap hidupmu, karena kehidupanmu semuanya terpancar seberapa besar engkau menjaga hati serta pikiran. Dari sanalah terpancar kemuliaan Elohim. Maka damaikanlah, agar seluruh hidupmu berkenan di hadapan Elohim. Haleluya. Kita akan baca ucapan syukur dalam doa. Hosana. Kami selalu mengucap syukur kepada Elohim, Bapa Tuhan kita Yahusua Hamasiah, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Yahusua Hamasiah dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang telah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Elohim dengan sebenar. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Hamasiah yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sejak itu kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Ini, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini adalah surat Paulus kepada siapa? Kepada jemaat di Kolose. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ketiga, ya, bagaimana di sini digambarkan bagaimana mereka itu, ya, tetap berjuang. Bagaimana mereka itu tetap hidup di dalam kasih. Kenapa mereka mampu melakukannya? Ya. Hanya karena pengharapan yang disediakan bagi setiap orang yang telah menerima Dia sebagai Elohim, sebagai Elohim dan Juru Selamat. Pengharapan itulah yang membuat setiap jemaat-jemaat, ya, tetap berjuang dan bertahan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam perjuangan, karena pengharapan mereka yang telah disediakan Elohim, yaitu apa? Sorga. Dan kita juga yang adalah jemaat-jemaat Elohim, pengharapan akan ini sesungguhnya itulah yang membuat kita semakin kuat dan semangat, tidak jemu-jemu untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga, tidak surut akan iman, tidak mundur akan segala sesuatu. Dan yang ada kita hanya menganggap ujian demi ujian itu hanya sebagai tahapan-tahapan yang harus kita lalui, tahapan-tahapan yang harus kita lewati supaya kita dijadikan sebagai pemenang. Perjuangan kita tadi adalah langkah untuk menjadi pemenang. Makanya dalam segala perjuangan kita harus konsekuen, kita harus berkomitmen. Kita harus menyatakan harus menang. Jangan kecil saja persoalan, kita sudah surut. Jangan kecil saja persoalan, kita sudah mundur. Karena persoalan-persoalan akan lebih besar. Namun di sini kita harus tetap sadar penuh. Berjaga-jagalah. Lawanmu adalah iblis. Lawanlah ia supaya ia jauh daripadamu. Di saat ujian itu ada di hadapanmu, ya sudah, lawan iblis. Karena iblis itu akan menyusup ke dalam hati dan pikiran saudara. Hanya ini pekerjaan yang lebih besar. Dia akan menyusup kepada setiap umat manusia, kepada siapa ia mampu untuk menyatakan siasat-siasatnya. Makanya sadar penuh untuk mengenal siasat-siasat si jahat, yang tujuan utamanya adalah apa? Mencuri. Apa yang akan dia curi? Persekutuanmu, hubunganmu, sukacitamu, damai sejahtera yang ada dalam dirimu akan dia curi. Dia akan merampas. Karena barang siapa sukacitanya tercuri, maka bagaimana dia akan berkenan di hadapan Elohim? Maka bagaimana dia akan bisa mampu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Makanya dikatakan datanglah kepada Bapa dengan apa? Sukacita. Coba saat sukacita itu tercuri, mampu gak kita itu bersenandung, bermazmur di hadapan Elohim? Di saat engkau menyengajakan, sengaja ini, ya, membiarkan iblis mencuri itu semua. Karena barang siapa yang terjatuh, dia mengizinkan iblis bekerja dalam hidupnya. Dia membuka pintu lebar-lebar, menyatakan kepada si jahat, welcome, selamat datang, selamat masuk. Adakah kita yang mau demikian? Tapi adakah kita yang demikian? Tidak ada yang mau demikian. Tetapi ada yang demikian. Karena apa? Susahnya bagi saudara untuk sangkal diri dan pikul salib. Sesungguhnya kalau kita tidak mau hal yang demikian, maka
kita harus benar-benar sangkal diri. Masakan tamu tak diundang, masakan tamu yang tidak jelas saudara izinkan masuk. Jelas-jelas kita tahu dia pengacau, ya. Ingat Matius 6 ayat 6, kita buka bersama-sama. Matius 6 ya. Oh bukan. Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Siapa di sini anjing dan babi yang disebutkan? Iblis ya. Si iblis, pekerjaan si jahat. Jadi dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang yang kudus yang kita miliki? Tubuh, roh, dan jiwa kita ini. Janganlah kita berikan ini kepada anjing dan babi. Supaya apa? Supaya jangan diinjak-injaknya kita, supaya jangan dia berbalik mengoyak kita. Tadinya kita yang mengoyakkan pekerjaan si jahat, tadinya kita yang mengoyakkan segala tipu dayanya, dan pada akhirnya kita menang. Namun selama kita ada di dalam bumi, hari ini kita menang, masih ada pertandingan esok. Dan penentuan kita pemenang bukan hari ini di saat engkau menang, tetapi bagaimana di saat hari kedatangannya kita didapati setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Di sanalah penentuan pemenang. Bukan di saat hari ini engkau melepaskan kekesalanmu, engkau mampu, bukan. Tetapi di saat hari ini engkau mampu melepaskan segala apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, maka hari ini ada supaya engkau tetap berjaga-jaga akan hari yang akan datang. Karena ujian demi ujian akan tetap berjalan selama pertandingan kita belum selesai di muka bumi ini. Kita adalah petanding-petanding yang dikirimkan ke bumi ini. Para pejuang-pejuang, jangan kalah di medan perang. Ini medan perang karena iblis beserta koloni-koloninya berkuasa atas bumi ini. Jadi jikalau hari ini engkau mampu mengambil senjata dan pedangmu, engkau mampu merobek, menginjak-injak si jahat. Jikalau hari ini engkau mampu mengoyak si jahat, ingat, di sana ada barang yang kudus yang telah engkau nyatakan dalam tubuh, roh, dan jiwamu. Namun tetap berjaga-jaga, tetap lawan iblis. Sadar penuh dan berjaga-jagalah, lawanmu adalah si jahat. Lawanlah ia supaya ia lari daripadamu. Jadi di saat hari ini juga engkau mampu mengoyakkan pekerjaan mereka, namun esok dia mampu untuk merongrong hati dan pikiranmu, maka engkau akan diinjak-injak olehnya. Bahkan dia akan kembali mengoyak segala apa yang telah engkau kerjakan di dalam Elohim. Persekutuanmu dia koyak, hubunganmu dia koyak, karena dengan marah saja engkau telah melanggar seluruh hukum Taurat. Artinya dengan marah saja engkau telah membatalkan segala apa perbuatan baik yang telah engkau kerjakan. Marah, kesal, tersinggung, jengkel sama saja, ya.
Itulah kudusnya Elohim, supaya kita tidak bermain-main, supaya kita tidak menganggap sepi kemurahan Elohim, supaya kita tidak menganggap sepele. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini berbicara pelanggaran, ini berbicara dosa. Bukan seperti kebanyakan pengajaran-pengajaran yang mengatakan, ya, gak usah kita beritakan firman ini, toh mereka menolak. Bukan itu artinya. Karena kita harus tetap memberitakan kebenaran, baik mereka mendengar atau tidak. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi arti daripada ayat ini, tubuh, roh, dan jiwa kita adalah barang yang kudus di hadapan Elohim. Jadi jangan berikan ini kepada anjing dan babi, kepada iblis, kepada kejahatan, kepada dosa, supaya dia tidak menginjak-injak dan mengoyak kita. Karena di saat satu kesalahan bersemayam di dalam tubuh kita, maka langsung mencemari seluruh tubuh kita, mencemari seluruh hidup kita. Itulah kudusnya Elohim, supaya kita mengerti kalau tujuan kita surga, maka berjuang melawan hati, berjuang harus menang. Sesakit apapun itu yang kau dengar, sesakit apapun itu yang kau derita, berjuang. Karena kita bukanlah anak-anak gampang. Mau berapa kali lagi Elohim akan selalu mengingatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi ingat, sekali lagi, jangan kita memberikan barang yang kudus kepada dosa, kepada kesalahan, supaya kesalahan itu tidak menginjak-injak kita. Yang ada, iblis itu angkat bendera. Finally, katanya, akhirnya. Jadi mereka angkat bendera di saat mereka menemukan kekasih-kekasih Elohim jatuh ke dalam dosa. Mereka akan bertepik sorak. Ya. Dari sekarang, mari kita bertepik sorak dengan kita mengalahkan pekerjaan si jahat. Kita yang harus bertepik sorak sebagai pemenang. Jangan biarkan iblis menang dalam hidupmu, ya. Mari kita melihat bagaimana jemaat di Kolose yang baiknya, ya. Bagaimana perjuangan mereka, hidup mereka di dalam kasih kepada Elohim, kasih kepada sesama manusia yang selalu mereka nyatakan, ya. Dan bagaimana juga Paulus memberikan hati kepada mereka. Paulus tidak pernah melupakan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Paulus tidak pernah meninggalkan jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya. Jadi di dalam setiap wilayah, mereka selalu menempatkan penanggung jawab untuk melihat perkembangan pertumbuhan para jemaat, ya. Dan setiap waktu mereka akan mendengar bagaimana iman, pertumbuhan iman daripada jemaat-jemaat yang mereka layani. Jadi marilah pertumbuhan iman kita semakin teguh di dalam Elohim, ya. Kita baca dari ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Siapa ini? Ya. Paulus, ya. Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta
supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Elohim dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saya ulang ya, dari ayat 6 ini, jangan sampai ke 9 dulu ya. Jadi tadi karena pengharapan yang disediakan tentang sorga ya, mereka tetap berdiri teguh, mereka tetap berjuang hidup di dalam kasih ya. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, dan Injil itulah yang kita terima sampai detik ini. Jadi tidak ada perbedaan. Apa yang jemaat Kolose telah terima, Injil yang mereka terima juga telah kita terima. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Elohim dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Hamasia yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Elohim dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Setiap hamba Elohim yang benar-benar diurapi akan selalu berdoa dan memohon kepada Elohim untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan orang-orang yang dilayaninya. Bagaimana setiap jemaat agar berkenan di hadapan Elohim dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. Jadi di sini kita yang sudah bertumbuh, janganlah dulu bertumbuh ya. Hari ini janganlah dulu saya sampaikan kata bertumbuh, berjuang dulu ya. Tetapi kita yang sudah menerima pengetahuan yang benar tentang Elohim, sebaiknya kita harus memberi buah yang baik ya, melalui segala pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, tunjukkanlah kalau kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan, menerima Injil dan kebenaran yang daripada Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Luar biasa doa Paulus, permohonannya agar setiap jemaat-jemaat yang dilayaninya ya, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya sampaikan kepada kita semua, penderitaan yang kita alami ya, tidaklah lebih besar dari penderitaan yang mereka alami. Karena di zaman para rasul ya, pengikut-pengikut Hamasia benar-benar menderita di saat mereka berkomitmen untuk mengikut Hamasia. Namun di dalam penderitaan itu perjuangan mereka tidak surut, kasih mereka tidak surut. Kita di zaman ini, perjuangan iman kita sudah ada hak yang melindungi. Jadi sebenarnya penderitaan kita
sesungguhnya bisa disebut bukan penderitaan. Karena seberapalah yang kita alami, seberapalah yang kita derita. Coba saudara cek diri saudara. Apa-apa saja derita yang telah saudara alami di saat mengikut Hamasiah. Ditinggalkan saudara masih biasa, belum terlalu sakit, ya. Meninggalkan pekerjaan masih biasa, ya, masih tetap bisa makan. Ditinggalkan orang tua masih biasa, masih ada saudara seiman, ya. Adakah di antara saudara yang sudah mengalami penderitaan badan di saat mengikut Hamasiah? Adakah engkau pernah dilempari? Adakah engkau pernah dikejar-kejar? Belum, ya. Namun sekiranya itu pun terjadi di hadapanmu suatu hari nanti, janganlah pernah surut imanmu, janganlah pernah tawar hatimu, janganlah pernah kecil kekuatanmu, namun tetaplah berjuang. Karena demikianlah telah dikaruniakan kepadamu. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Hamasiah. Berbahagialah orang yang masuk ke dalam penderitaan Hamasiah. Jadi jikalau suatu hari nanti kita akan mengalami derita aniaya, dikejar-kejar, ya, atau bahkan dibunuh karena kebenaran, firman Elohim katakan, berbahagialah sebab bumi ini bukanlah tempat kita, dan kematian secara jasmani ini bukanlah ending dari segala sesuatu, tetapi kematian adalah jalan menuju kehidupan di saat apa? Kita bersama-sama di dalam Elohim. Kematian hanyalah sebagai jembatan kita untuk bersatu dan bersama-sama dan untuk melihat wajah Elohim. Bukan kematian yang harus kita takutkan, ya. Jadi berjuang. Jadi marilah kita tekun dan sabar menghadapi segala ujian. Dan apalagi doanya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Jadi marilah kita mengucap syukur. Karena kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Dan kerajaan terang ini ditentukan kepada orang-orang kudus. Kuduslah sebab Elohim adalah kudus, dan hanya orang yang kuduslah yang akan melihat Elohim. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah pengucapan syukur kita terbesar di hadapan Elohim, yaitu pengampunan dosa. Dan itu juga kabar sukacita bagi kita, sekalipun kita melakukan kesalahan. Sesungguhnya Tuhan Elohim masih menyatakan pengampunan. Hanya berjuanglah, sebab di dalam pengampunan di sana ada perjuangan yang harus kita kerjakan, yaitu keselamatan. Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu
bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan,
dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 3. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mana Sorgawi.